Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika di Gucil Channel. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal ayo mencoba halaman 168 sampai dengan halaman 169 tentang statistika. Khususnya di sini kita akan soal-soal cara membuat tabel dan menggambar diagram batang. Kita mulai dengan soal nomor 1. Meli ini adalah ketua kelas 4A. Ia akan membelikan sejumlah kebutuhan alat-alat tulis di koperasi sekolah untuk teman-teman sekelasnya. Jadi barang-barang kebutuhan yang dia beli itu adalah 5 barang, yaitu mulai dari 9 buku tulis, 10 pensil, 5 penghapus, 3 ballpoint, dan 5 penggaris. Pertanyaannya, buatlah tabelnya. Yang kedua, buatlah diagram batangnya. Sekarang kita mulai jawab. Pertama-tama kita tulis dulu bahwa yang dibeli itu adalah diketahui buku ada 9, pensil 10, penghapus 5, ballpoint 3, dan penggaris 5. Kemudian kita buatkan tabelnya. Cara tabel, jadi ini kita buat 2 kolom. Kolom di depan adalah jumlah barang dan yang di belakang adalah nama barang. Boleh juga ditukar, di bagian depan nama barang, di belakang adalah jumlah barang. Sudah kita buatkan kolom seperti ini, kita tinggal tuliskan tadi sudah diketahui bahwa 9 banyaknya buku ini, buku 9 jumlahnya, kemudian pensil ada 10 dan seterusnya. Kemudian diagram batangnya. Diagram batangnya pertama-tama kita membuat garis horizontal seperti ini dan garis vertikal. Lalu kita pada bagian garis mendatar, kita buat di sini adalah nama barang. Jadi ini nama barang, kemudian yang vertikal, yang tegak ini adalah jumlahnya barang atau banyaknya barang. Nah sekarang kita mulai buat, jadi kita tuliskan di sini, kita atur jaraknya. Sini ya buku, kemudian pensil. Nah ini harus diatur jaraknya, harus sama. Dan diperkirakan karena kita di sini akan membuat batang, maka diperkirakan jangan sampai ada yang tidak sama jaraknya. Nah, kemudian setelah kita buat sini dengan jarak yang sama, nama-nama barang, kita buat angka di sini. Setiap peta boleh 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Boleh juga setiap peta ini mewakili 2, jadi lompat 2, di 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, setelah kita membuat nama barang di bagian garis horizontal dan jumlah barang vertikal, tinggal kita buat diagram batangnya setinggi apa yang diketahui di sini. Misalnya buku di sini banyaknya 9, jadi sampai di sini tingginya. Kemudian pensil banyaknya 10, berarti sampai di sini tingginya. Nah, sesudah itu kita buat batang ini, lalu kita warnai. Nah, begitu juga ini. Kita buat batang lalu kita warnai. Jadi besar batangnya ini setiap nama barang harus sama. Begitulah seterusnya. Sehingga terbentuklah diagram batang seperti ini. Soal nomor 3 di bawah ini adalah diagram batang tentang pengunjung perpustakaan. Nah, jadi ada ini gambar diagram batang. Tinggal kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ini. Nah, sekarang ini adalah gambarnya. Pertanyaan pertama, berapakah banyak pengunjung pada hari Rabu? Nah, jadi kita lihat di sini Rabu itu banyaknya di sini ada 28 orang. Jadi kalau sampai sini 30, ini di bawah-bawahnya sedikit berarti 28. Kemudian, berapakah jumlah pengunjung setelah hari Rabu? Setelah hari Rabu berarti hari Kamis, Jumat, Sabtu. Tinggal kita hitung. Ini tambah ini. Tambah ini, jadi itu ada 56, tambah 10, tambah 24, banyaknya semuanya 90 orang. Kemudian berapakah pengunjung perpustakaan hari apakah pengunjung perpustakaan terbanyak? Nah, kita lihat sini adalah hari Kamis. Nah, tinggal kita menjawab seperti itu. Kemudian pengunjung perpustakaan paling sedikit pada hari berapa? Nah, tentu sini hari Jumat, sini paling pendek, sini batangnya. Lalu banyaknya pengunjung perpustakaan pada hari Selasa adalah berapa orang? Kita lihat di sini Selasa.
Nah, di sini persis banyaknya ada 30 orang. Jadi kita baca di sini, banyaknya pengunjung sini ada 30 orang. Ini soal nomor 3. Nomor 3 ini ada tabel kosong. Ini kita disuruh untuk mencatat teman-teman bagaimana dia cara berangkat ke sekolah, dia menggunakan apa di sini, transportasi apa. Kemudian ada berapa banyaknya dalam kelas itu ini. Sekarang kita ini pemisalan ini, misalnya naik motor atau dengan mobil hanya 2 orang. 2 orang di sini berarti kita buat turus atau melidi 2 saja begini. Kemudian jalan kaki ada 12 orang, berarti sini kita buat turusnya 2 ikat, baru ada tambahannya 2. Kemudian becak 6, berarti 1 ikat di sini. Kita buat garis seperti ini, tambah 1 turus atau lidi, hasilnya dijumlah dapat 6. Begitu angkutan kota ada 16 orang, berarti 5, 10, 15. Berarti 3 ikat tambah 1. Jadi jumlahnya keseluruhan dalam kelas itu adalah 36. Sekarang kita buatkan diagram batangnya. Nah, diagram batangnya seperti biasa, pada bagian bawah kita harus buat garis mendatar seperti ini. Kemudian garis vertikal. Garis mendatar ini kita tuliskan adalah cara berangkat ke sekolah atau kendaraan ke sekolah apa di sini. Kita tuliskan, sedangkan yang vertikal adalah banyaknya siswa atau jumlah siswa sini. Nah, sekarang kita tuliskan itu kendaraan-kendaraan yang seperti ini tadi. Nama kendaraan, nah di sini ada mobil dengan motor, kemudian sini jalan kaki, becak, dan angkutan kota. Nah, ini diusahakan jarak antara ini harus sama ini jaraknya. Begitu juga besar batangnya harus sama. Nah, ini tingginya ini tergantung banyaknya siswa. Jadi kita mulai dari yang menggunakan kendaraan motor dan mobil. Nah, di sini 2 orang berarti tingginya hanya sampai 2 di sini. Jadi kita buat angka-angka di sini, satu peta mewakili 2, 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian yang pejalan kaki di sini ada 12, berarti tingginya hanya sampai di sini. Nah, jadi kita buat garis begini, lalu diwarnai di dalamnya. Boleh juga tidak dikosongkan, yang penting sudah ada kotak seperti ini. Begitu juga yang becak di sini ada 6 orang, berarti sampai di sini tingginya, jadi buat ini seperti ini dan seterusnya. Sekarang nomor 4. Nomor 4 ini data siswa. Ini kelas 1 sampai dengan kelas 6 ada laki-laki, banyaknya ada perempuan. Kita disuruh untuk bikinkan diagram batangnya. Jadi ada pun caranya seperti ini. Langkah pertama seperti ini tadi, kita buat garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal ini menunjukkan kelas, jadi ini kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6. Setiap kelas ada 2 batang di sini, warna hijau dan merah. Hijau ini menunjukkan batang untuk siswa laki-laki, yang merah menunjukkan batang untuk siswa perempuan. Sekarang pada bagian vertikal yang menunjukkan banyaknya siswa ini kita tuliskan, nah ini satu peta mewakili 5, 10, jadi tambah-tambah 5 ini 15, 20. Boleh juga ya satu peta mewakili 2, ini nanti kalau seperti mewakili 2, berarti harus banyaknya siswa ini lebih tinggi lagi, lebih ke atas. Nah, sekarang kita tinggal menggambar. Misalnya di kelas 1, karena di kelas 1 ada laki-laki perempuan, nah, kita lihat dulu siswa laki-laki, sini ada 19, berarti di bawahnya 20. Nah, kita bikin batang untuk laki-laki. Kemudian perempuannya lagi kita lihat, banyaknya siswa perempuan di situ ada 16. Nah, berarti sampai di sini 13, berarti sampai di sini ini 10, 15 ini berarti sekitar sini 13. Baru kita warna merah dan laki-laki warna hijau. Begitu juga untuk kelas 2, kita lihat siswa laki-laki berapa. 16 orang sampai di sini batangnya. Siswa perempuan ada 17, nah berarti sampai di sini batangnya. Baru kita gambar supaya kelihatan antara siswa laki-laki dan perempuan, dan begitu seterusnya sampai pada siswa kelas 6.
Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.